Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca sebuah hadis yang sangat relevan dengan keadaan negara kita dan juga menjelang pilkada serentak seluruh Indonesia tanggal 27 November. Pertama, banyak pengamat dan kita juga kaget saat Presiden terpilih memanggil hampir 100 orang lebih yang akan menduduki jabatan menteri dan wakil menteri, yang jelas akan menghabiskan anggaran negara yang hakikatnya uang rakyat. Belum lagi tentang nomenklatur yang akan banyak berubah karena banyak kementerian dan banyak kementerian yang baru dan banyak aspek-aspek yang lain. Bahkan sampai Ferry Amsari dalam program ILC menyebutkan Amerika yang negara besar itu cuma ada 15 menteri. Bahkan di antara menteri tersebut bukan hanya ngurus tentang dalam negeri, juga ngurus tentang negara luar. Dan Amerika perjalanannya sudah 250 tahun sejak zaman George Washington jadi presiden, itu cuma mengangkat 4 menteri. Indonesia kali ini kalau benar-benar terjadi, ini sebuah catatan sejarah. Banyak banget menteri dan wakil menteri, dan itu tidak gratis. Ya. Kita dulu berantem dalam grupnya Al-Falah, saling caci mencaci maki, dan itu bisa menyebabkan kita termasuk orang muflis, orang yang bangkrut karena sudah menyakiti saudara kita. Dan kita selalu lupa dengan jargon politik, tidak ada yang abadi dalam politik kecuali kepentingan. Lupa. Ini ada Pak Tita, mantan politikus. Semoga taubat. Tapi mau nggak taubat itu hak beliau. Dan kita tahu ini katanya kabinet pelangi. Ada yang mengatakan ini kabinet gemoy. Berbagai istilah. Dan kita sangat khawatir kalau benar-benar menteri agama yang dipilih adalah imam besar Masjid Istiqlal. Semakin bingung rasanya kalau wamennya Gus Miftah. Menjadi apa itu? Abu Janda nggak dipanggil. Qadariyah yang nggak dipanggil Abu Janda. Nggak juga, nggak ada Abu Janda dalam panggilan Kartanegara dan pembekalan menteri ya dari hafal. Kalau Allah saya sedikit banyak ikut juga untuk karena ingin tahu mana yang namanya demi kebangsaan. Mereka mencari jargon demi kebangsaan, sebenarnya mereka bagi-bagi kekuasaan. Orang bangsa dan negara besar Amerika aja cuma perlu 15 menteri. Terus di mana demi kebangsaan? Kalau demi bukan bagi-bagi kekuasaan. Kita yang ditipu. Mereka hari ini senyum-senyum pesta pora. Walaupun yang mengatakan Pak Prabowo ini lagi tes water, paling lama setahun nggak bisa kerja diganti. Saya cuma mencari jawaban. Mantan menteri itu kalau berhenti tengah jalan tetap dapat pesangon? Dapat? Coba bayangkan pensiun cuma 6 bulan setahun dapat pensiun. Sama dengan anggota DPR, saya dengar juga demikian. Selama dia masih hidup dapat pesangon. Walaupun baru 6 bulan di PHW bisa, tetap dia dapat. Kan menghambur-hamburkan uang negara dan uang rakyat. Hakikat kita ditekan lewat pajak sana.
Nah, inilah ngeri sekali. Belum lagi berkaitan dengan nomenklatur itu kan mubazir. Semua kementerian berubah kop surat. Ya itu nggak gratis. Seandainya satu kementerian untuk kop surat 1M ada 50 kementerian, ada 50 miliar. Proyek. Pasti nggak senang dengan ucapan saya, mereka mendapatkan sesuatu, makanya kita bahas hadis. Berkaitan pilkada, kita tahu Bogor ini paling banyak kandidat, 5 pasang. Setahu saya terbanyak di Indonesia, nggak ada yang lain. Ada yang keluar 5 pasang pada itu. Setahu saya Bogor terbanyak. Begitu disebut Ustaz Bogor 5, kaget mereka semua. Banyak banget ya. Nah, saya ingatkan, saya yakin di sini warna-warni pilihan siapa pemimpin Kota Bogor. Kita kaitkan dengan hadis ini termasuk diri saya. Hati-hati memilih pemimpin karena tujuan dunia, mengharapkan sesuatu dari yang kita pilih pemimpin tersebut. Cawe-cawe. Kalau bahasa Pak Zulhas, ketua umum PAN saat saya silaturahim ada satu acara sebagai saya pimpinan pusat Muhammadiyah, anggota pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau sambut karena sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau sampai pegang kepala, Ustaz ini zaman transaksional, kacau, semua pakai nilai. Maka beliau katakan kepada kader beliau, kalau nggak punya uang nggak usah maju, capek-capek aja pada. Pak Dita ini kan kalah kurang modal, kurang pas politik. Betul Pak Dita ya? Kan demikian. Maka apa yang saya sampaikan, nanti kita akan baca hadis. Ini hadis Sahih Bukhari. Kalau kita masuk dalam 3 kelompok ini, nggak main-main ancaman Allah lewat sabda Rasulullah SAW. La yukallimuhum, Allah akan menyapa mereka. Wa la yuzakkihim, mereka tidak akan disucikan oleh Allah. Wa la yanzuru ilaihim, mereka tidak akan dipandang Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapa mereka nanti kita akan baca. Ini kita coba membahas. Maka jangan sampai kita memilih seseorang karena ada maksud dunia pada diri. Ada yang kita harapkan dari pemimpin, bahaya. Maka harus kita pahamkan kepada umat dan diri kita, carilah pemimpin yang dia sudah merdeka dengan dirinya. Jadi kalau saya bilang bukan petugas partai kan susah, marah pula yang punya partai-partai kan, termasuk Pak Dita, ya, bukan petugas partai saya Ustaz. Itu contohnya. Kita tidak bahas itu, tapi kita ingatkan, carilah pemimpin sudah merdeka dengan dirinya. Artinya apa? Kalau orang ini mendapatkan kekuasaan, dia bukan cari kekayaan, tapi dia berbuat untuk umat dan rakyat. Dan bukan juga pilih pemimpin yang gak punya modal, ujungnya pakai modal pihak ketiga. Kalau terpilih kerjanya apa? Dan mau tahu nggak gaji wali kota berapa? Pak Dita tahu nggak? 7,5 juta. Dan prediksi Pak Diani yang ngomong ke saya, karena saya pertama diajarkan politik praktis Pak Diani, mantan wali kota gitu. Untuk bisa terpilih jadi wali kota di Bogor perlu modal minimal kata beliau sekitar 30 miliar. Pada gaji wali kota 7,5 juta, nyampe nggak 5 tahun. Dia harus cerdas. Setinggi-tinggi ilmu agama seseorang, tapi kalau dia belum merdeka dengan ekonominya, dengan dirinya, masih ingat gak kaidah? Kadal fakru ayakuna kufron. Kefakiran itu sangat dekat kepada kekufuran. Bahkan negeri ini ada survei, kaget juga saya. Ternyata negeri ini pelacur-pelacur intelektual termasuk terbesar di dunia. Mereka melacurkan intelektual mereka. Bahkan tidak sedikit ternyata titel-titel mereka itu banyak yang bodong tanda kutip. Dan termasuk jadi sorotan ketua umum partai tertentu, doktornya itu dipertanyakan. Ya, belum lagi ya anak Mulyono juga dipertanyakan itu.
Saya bilang Mulyono, ya, aman ya. Kan Mulyono banyak nama Mulyono. Nah Bapak Ibu, kalau bicara politik pusing. Saya juga pusing walaupun saya ngajar Menko Polhukam, saya ngajar Kemenkumham, pusing sendiri melihat politik. Maka supaya jangan pusing, kita kembali pada tagline apa? Dogma politik. Tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. Mereka masuk dunia politik untuk apa? Benar memikirkan rakyat atau memikirkan diri kelompoknya dan golongan? Dan kita tahu itu. Nah sekarang kita bacakan supaya kita sudah mendengar hadis ini, termasuk diri saya khususnya, tidak termasuk 3 golongan yang sangat dibenci oleh Allah. Saking Allah murka dan benci dilihatnya kagak orang. Disapa aja kagak. Disucikan aja enggak. Yang ada orang ini walhum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat mengerikan. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Ini pelajaran untuk saya dan kita semua. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Pandangan orang, kehormatan manusia, atau kita mendapat mencari pandangan Allah dan kehormatan dari Allah. Satu nasihat indah dari seorang ulama besar, Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Kalau kamu ingin terkenal di hadapan Allah, siap-siap tidak terkenal di hadapan manusia. Kalau kamu ingin terkenal di hadapan manusia, siap-siap tidak terkenal di hadapan Allah. Bisa dipahami? Pilihan pada kita. Fahadainahun najdain. Ini pilihan. Pilih yang mana? Semoga saya dan Bapak Ibu membeli dan anak-anak muda remaja ini, ayo saya pilihlah kehormatan honorable, popularitas di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Karena popularitas di hadapan makhluk itu sempit. Hari ini kita dianggap hebat, belum tentu hari esok sama. Dan banyak kita lihat, hari ini kita dielulukan orang, belum tentu hari esok sama perlakuan. Kalau boleh sekedar pengalaman hidup saya, satu saat saya diundang ke kementerian, resmi undangan menteri, itu dari manapun di Patwal, bahkan buka pintu mobilnya kagak boleh, SOP-nya demikian. Bahkan naik lift kementerian itu karpet merah, liftnya khusus. Besoknya saya ngajar sebagai pengajar tetap, berarti ada jadwal tetap. Begitu saya bilang, mereka tahu, baru kemarin hanya beda sehari ini. Saya bilang, ini antri, boleh nggak saya tempat kemarin? Maaf Ustaz, ini hanya khusus untuk tamu menteri. Kan saya sebenarnya tamu menteri, kan kemarin sehari beda, coba ya. Itulah kehormatan manusia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzilul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah itu mudah. Allah bisa balik apa. Bahkan Allah bersumpah di surah Al-Hadid surat 57 ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa bi kitabim qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apapun yang terjadi pada diri kamu dan apapun yang terjadi di muka bumi ini dan pada diri kamu, semua sudah tercatat di kitabnya Allah Lahul Mahfuz, dan bagi Allah itu mudah. Makanya nasihat Allah di ayat berikutnya ayat 23 surah Al-Hadid, "Kaila ta'sawala ma fataku." Kalau kamu mendapatkan satu ujian, musibah, penderitaan, kesulitan hidup apapun bentuknya, jangan putus asa. Tapi Allah juga ingatkan di ayat ini, wala tafrahu bima atakum. Kalau ujian itu berbentuk kenikmatan, kesuksesan, jangan sampai engkau riang dan lupa diri. Maka Allah menyebutkan di surah Al-Hadid ayat 3 ini, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak senang orang yang sombong lagi membanggakan.
Bahkan dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 55 dan 85, ternyata ada peringatan dari Allah. Kita dilarang mengagumi seorang karena urusan dunia. Kenapa Bapak? Lihat surat At-Taubah ayat 55. Tolong laminatin yang sedang madesu masa depan suram, pinginnya jadi orang hebat. Apalagi kami ulama, pingin jadi ini, pingin jadi itu, salah minum obat ulama. Lihat surat At-Taubah 55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan taufik membuat kamu kagum kepada siapapun, karena mereka aku beri kelebihan harta dan anak-anak mereka yang hebat. Innama yuridullah liyu'adzibahum fil hayati dunya. Ternyata di balik kesuksesan ada azab Allah. Sayang ibu-ibunya jauh agak ke belakang. Biasa pengajian ibu saya tanya, Bu, dalam doa ibu siang malam terhadap suami, ingin suami yang sukses atau biasa-biasa saja? Sukses. Saat mereka sukses, mereka sudah berbeda atau berbeza? Tahu perbedaan berbeda dan berbeza, Bang? Beza itu udah berubah banget. Ucapannya, perangainya, akhlaknya. Kalau saya ngajar di tengah sosialita, tidak sedikit mereka tuh air mata tiba-tiba mengalir. Saya tanya, kenapa ibu nangis? Mas saya ngajar. Ajar apa? Omongan apa? Langsung meledak. Saya kehilangan sosok suami yang saya kenal dulu, Ustaz. Karena sukses identik sombong. Betul apa betul? Betul Pak? Sukses identik sombong. Sukses identik semakin dekat Allah atau jauh dengan Allah. Doa kita ingin sukses atau ingin apa? Yang membuat kita sholat sering gak khusyuk berkaitan dunia atau akhirat? Pada dunia sudah dijamin oleh Allah atau belum? Kita ini hidup kenapa? Pasti jawabannya dengan izin Allah, betul. Tapi kenapa Allah mengizinkan kita hidup minimal sampai malam ini? Saya mohon maaf, saya cuma baca. Pak Nazarudin yang dimaksud itu Nazarudin teman kita Pak. Allah maafirlah warhamlah. Emang beliau orang Kuntang? Tapi saya lihat kok Pak Kaban dengarnya sahabat karib. Saya cuma bisa komen, baca komen. Oh, maka bingung saya. Semoga dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah, dilapangkan kuburnya, diterima iman dan amal soleh beliau. Dan untuk keluarganya doa saya, Allah majirki fi musibatiki wahdufki khairan minha. Ya Allah, berikan ganjaran pahala dari musibah yang menimpa saudara kami, keluarga saudara kami, dan berilah ganti yang terbaik untuk mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya punya kenangan indah dengan Allah yarham, karena beliau pernah daftar umroh bareng saya akhir Ramadan. Ya. Sekali lagi saya berpikir Nazarudin mana? Karena kok dikaitkan dengan Pak Ka'ban, itu bingung saya. Kok orang hutan, setahu saya orang pertambangan gitu kan, offshore gitu lah. Ya, yang penting doa. Dan saya yakin sudah ditunaikan fardu kifayah oleh keluarga besar Masjid Al-Falah. Sekali lagi saya tidak berada di Bogor saat ini, makanya saya cuma bisa doa. Semakin kaget ternyata Nazarudin maksud adalah yang saya kenal dan beliau selalu duduk di sana, yang diganti oleh Bapak Goes hari ini ya. Dan jangan takut, ajalmu udah ada saatnya ya. Saya mau nanya satu lagi. Dulu habis kita sholat ada yang jatuh, yang saya doakan dan talkinkan. Masih ada atau bagaimana? Ingat nggak yang jatuh? Masih ada orang? Hah? Masih? Alhamdulillah. Itu contoh. Beliau yang malam itu kita pikirkan sudah innalillah, karena kita bisikkan talqin. Dan kalau memang Allah wafatkan, beliau sangat indah sedang sholat, tapi Allah berkehendak lain.
Kenapa Pak Nazar dipanggil Allah? Beliau justru menurut kita sudah meninggal atau kesempatan hidup sangat tipis. Karena rezeki beliau belum habis, rezekinya Pak Nazaruddin sudah habis. Tapi anehnya, yang membuat kita risau selama ini, membuat sholat kita nggak khusyuk dari maghrib tadi apa? Berkaitan rezeki atau akhirat? Aneh kan kita? Padahal Allah bersumpah dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk ciptaan Allah termasuk yang Allah jamin rezeki. Bahkan Allah bersumpah di surah Al-Ankabut surah 29 ayat 60. Wa ka'im min dabatin la tahmilu rizqa Allah yarzuquha. Allah yarzuquhum wa iya. Allah ada hewan, ada makhluk ciptaan Allah tidak mampu mendatangkan rezeki untuk mereka, aku yang mendatangkan rezeki. Seperti cicak, rezekinya nyamuk. Siapa pernah lihat cicak kurus kering? Pernah lihat cicak kurus kering? Kecuali kejepit pintu atau jendela kurus kering. Pernah dengar nggak sayang? Breaking news, seekor cicak mati bunuh diri. Pernah dengar nggak? Kalau manusia sering dengar nggak mati bunuh diri? Bahkan baru-baru ini kan mahasiswa baru IPB bunuh diri di hotel dekat kampus IPB, tahu nggak? Baru masuk bunuh diri. Bahkan sekeluarga dari apartemen Jakarta loncat mati bunuh diri, sekeluarga loncat. Tinggal apartemen. Ternyata hidupnya tekor salah seorang penuh hutang. Keliru. Allah sudah ingatkan, saya kaget jujur Bapak Ibu ketemu surah At-Taubah 55 dan 85 ini menurut saya ini rem pakem menurut saya. Buat apa kagum? Buat apa iri? Apalagi iri. Kagum aja dilarang apalagi iri. Kenapa kata Allah? Innama yuridullah liyu'adziba fil hayati dunya. Di balik kesuksesan ada azab Allah. Apa azab Allah? Kalau kita semakin sibuk, kita semakin dekat Allah atau semakin menjauh. Kalau kita semakin menjauh dari Allah itu azab atau rahmat? Belum lagi dengan keluarga. Kalau kita semakin sukses sering di rumah atau jarang di rumah? Ini kan kita ngaji alhamdulillah nggak sukses banget. Coba sukses banget, titip salam ke Ustaz Taufik. Lama-lama titip salam ke malaikat. Betul apa betul? Saking merasa udah hebat, udah sukses. Puncaknya, coba lihat surat At-Taubah 55 dan 85. 2 kali Allah ulang di surat yang sama, redaksinya sama persis. Wa tazhaqu anfusuhum kafirun. Ternyata di balik kesuksesan bisa jadi orang ini mati dalam kekufuran, minimal kufur nikmat. Dan itu sudah Allah tegaskan di surah Al-Qiyamah surat 75 ayat 20 dan 21. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak kamu cenderung cinta dunia. Apa akibat orang cinta dunia? Kamu melupakan akhirat. Betul apa betul? Ini saya ingatkan tentang tugas seorang muslim muslimah terhadap Al-Quran. Kewajiban kita terhadap Al-Quran, hak Al-Quran terhadap kita. Yang terbaik kalau mampu khatam 3 hari sekali. Pasti hanya bulan Ramadan kata Pak. Aduh, sampai lupa udah lama. Apakah ya? Hanya Ramadan yang kata. Betul Pak Raymond 3 hari sekali. Plus itikaf. Gak ada kerja lain. Nggak bisa 3 hari 7 hari sekali. Nggak bisa 7 hari sekali 15 hari sekali. Nggak bisa 15 hari sekali sebulan sekali. Dan terakhir pilihannya nggak bisa sebulan sekali 40 hari sekali. Ayo contreng masing-masing tempat di sini. Ada nggak selama sebulan bisa khatam minimal 1 kali? Yang nggak khatam siap-siap menyesal. Dalam surveinya kita plus surveinya Allah yang maha tahu segalanya, orang-orang yang sudah meninggalkan kita di kehidupan dunia, banyak yang senang, banyak yang gembira, atau banyak yang menyesal? Siapa yang tahu surat apa yang berapa? Yang bisa jawab hadiahnya umroh. Al-Munafikun? Keliru, itu tentang infak sedekah. Rabbillah akhartani ila ajalin, nggak ada kaitannya ini. Ini pertanyaannya, orang mati banyak yang nyesal, minta kembali ke dunia saking nyesalnya. Survei kita menurut Bapak Ibu, orang yang sudah meninggal banyak yang senang atau banyak yang nyesal?
Menurut Pak Haji banyak yang nyesal atau senang Pak? Hah? Belum mati Ustaz nggak tahu. Kan sedang viral di media sosial. Ada seorang wanita bule nggak yakin dengan azab kubur. Dapat nggak berita? Oh nggak dapat saya kirim. Jadi ada yang mati, dia nggak percaya dengan azab kubur. Dia ikut masuk ke liang lahat, dia bawa handicap kamera. Disuruh tutup, kan ada keterangan Rasulullah SAW. Saat si mayat dimasukkan liang lahat dan kita tinggalkan 7 langkah, dia akan datangi malaikat mungkar dan nakir. Pernah dengar hadis ini? Maka kita disunahkan baca doa apa? Kalau kita kayak Pak Nazar kemarin, kita kebumikan. Saat kita meninggalkan Pak Nazar, ada satu doa apa yang kita panjatkan untuk beliau? Wah gagal nih kemarin, perlu ulang lagi nih. Makamkan ketua DKM mewakili. Apa doa yang diperintahkan Rasulullah SAW saat kita mengiring jenazah? Karena sebentar lagi dia akan ditanya. Allahumma fir lahu. Itu Allahumma fir lahu doa sholat jenazah. Allahumma fir lahu wastabbithu. Hadis riwayat Muslim. Allahumma fir lahu, ampuni dosa Pak Nazar. Wastabbithu, kokohkan dia. Kenapa? Karena semua mayit akan didatangi malaikat mungkar dan nakir. Dan akan ditanya marrobuka, wa ma kitabuka, wa ma nabiyuka. Sehingga kita diperintahkan Rasulullah SAW doa Allahumma fir lahu wa tsabbithu. Arti tsabbithu, kokohkan dia, teguhkan dia, jangan ditinggalkan. Kita memang udah dapat yang sholat jenazah dapat 1 qiraat, ngiri jenazah dapat 1 qiraat, tapi kita kehilangan fadilah berikutnya. Perintah Rasulullah SAW, doakan si mayit. Belum lagi saya nggak yakin saat memasuki pemakaman pada lepas sandal dan alas kaki nggak kemarin? Pasti yang lepas alas kaki dianggap aneh. Pada sunnahnya suruh pakai sandal atau lepas alas kaki. Tahu kok. Makanya manusia paling banyak di hadapan Allah orang kafir, munafik, orang fasik atau zalim. Lupa lagi. Ustaznya kenceng-kenceng banget. Yang paling banyak manusia di hadapan Allah dalam pandangan Allah, dalam surveinya Allah, bukan survei bisa dibayar. Paling banyak manusia di hadapan Allah orang kafir, munafik, zalim atau fasik. Hah? Fasik. Lihat surah Al-Maidah surat 5 ayat 49 alinea terakhir. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Sungguh kebanyakan manusia adalah orang yang berbuat fasik. Apa arti fasik? Dia tahu tidak mengamalkan, itu fasik namanya. Kita banyak tahu tapi tidak mengamalkan. Betul apa betul? Itu makanya paling banyak orang fasik. Survei Allah, banyak yang meninggal menyesal. Lihat surat Al-Mu'minun. Bukan munafikun, mukminun. Surat 23 ayat 99 dan 100. Hatta idza ja'akumul maut. Apabila salah seorang dari mereka datang ajal kematian. Datang Kementerian Agama diterjemahkan bukan begitu. Apabila salah seorang kafir datang ajal kematian. Pada ayatnya nggak ada kata-kata kafir. Sehingga mereka menganggap, oh ini ayat untuk orang kafir, kita aman Ustaz. Ayat Allah. Pada bahasa Allah nggak ada kata-kata kafir. Hatta idza ja'akumul maut. Apabila salah seorang dari kamu datang ajal kematian. Apa ucapan orang yang datang ajal kematian? Qala rabbirji'un. Ternyata menyesal mereka. Kembalikan aku ke dunia. Allah bertanya pada orang menyesal, ngapain kalian minta kembali ke dunia? Selama ini ngapain aja? Jawaban orang ini, la'alli a'mal sholihan fima taraktu. Lihat ayat 100-nya. Supaya aku bisa beramal soleh yang selama ini aku tinggalkan, aku remehkan, aku abaikan. Apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun wa qailuha. Sekali-kali tidak, itu ucapanmu semata, itu dalihmu semata. Dulu muda, kenapa jarang ke masjid? Banyak kerjaan Ustaz, sibuk. Udah tua, kenapa jarang ke masjid? Encok umat. Betul apa betul? Kenapa jarang khatam Quran? Mata semakin rabun Ustaz. Terus kapan dekat Allah? Udah mati. Maka survei Allah, banyak orang mati itu nyesal.
Seandainya kita diperdengarkan tentang azab kubur, kita senang atau pada pingsan? Makanya Allah tidak pernah memperdengarkan orang di azab dalam kubur. Hanya dua makhluk ciptaan Allah yang Allah perdengarkan orang di azab kubur. Siapa mereka? Rasul dan hewan ternak. Hewan ternak, bukan seluruh binatang. Hewan ternak itu apa? Ayam, itik, kambing, sapi, onta, kucing gak bakalan. Kok gak percaya, besok kita kuburan ramai-ramai lepas jago saya MKT, sih udah banyak MKT. Yang mau datang boleh, ya kan? Itu lepas kalau ayam meloncat-loncat, berarti dia diperdengarkan oleh Allah orang di azab dalam kubur. Makanya dia loncat sana loncat sini. Pernah ingat kisah Rasulullah SAW melewati dua kuburan dengan ontanya? Masih ingat? Beliau diperdengarkan orang di azab dalam kubur, ontanya tidak tenang karena mendengar azab dalam kubur. Yang satu berkaitan dengan toharoh, apa? Bersuci tidak bersih. Yang kedua berkaitan dengan apa? Namimah, adu domba. Pada dua perkara ini bukan dua dosa besar yang terbesar. Perkara dosa besar remeh, tapi diazab dalam kubur. Tapi ada ustadz ombohan, rokok. Saya dikirim video oleh jamaah. Dia nggak percaya azab kubur. Alasannya dalam Quran tidak ada azab kubur. Ini ustadz ingkarus sunnah. Tanya ke ustadz balik, ada nggak dalam Al-Quran 5 waktu sholat? Ada nggak? Cara sholat isya 4 rakaat ada nggak dalam Al-Quran? Berarti nggak usah sholat isya. Ini perlu kayak gini-gini. Alhamdulillah. Siapa 3 golongan ini? Karena waktu. Yang salah satu lazulullah ilaihim yaumil qiyamah wa la yuzakkihim, enggak akan disucikan oleh Allah. Walau adzabun alim, mendapatkan azab yang sangat pedih. Rajulun kana lahu fadlun ma bit tariq tamna'uhu min ibnis sabil. Sosok lelaki atau wanita, dia punya kelebihan air dalam sebuah perjalanan. Untuk kebutuhan dirinya sudah cukup, tapi ada orang-orang yang membutuhkan terhadap air dia tidak dia beri. Saking bakhilnya nih orang, mereka hesek, pelitnya nih orang. Maka orang yang demikian bisa kita juga simpulkan ada tetangga kita membutuhkan. Betul-betul dia membutuhkan, kita tahu, tapi kita tidak membantunya. Ini termasuk golongan. Bahkan ada hak tetangga yang sudah kita pelajari hadis sebelumnya, lama tapi. Di antara hak tetangga apa? Kalau mereka minta bantuan, perintahnya adalah bantu. Bahkan sampai level kita masak ibu-ibu, ternyata aroma masakan kita sampai ke tetangga, itu diperintahkan kasih makanan. Walaupun dengan cara apa? Perbanyak airnya. Tapi jangan dikasih cuma air doang, diomongin juga nanti. Bahkan di hadis kita baca dulu, tingkat kita beli buah, tetangga melihat kasih nih. Kalau tidak mau kasih sembunyi-sembunyi. Tapi jangan sampai anak kita makan buah depan anak tetangga, sehingga anak tetangga kita menangis karena menginginkannya. Ini tidak termasuk tetangga yang baik. Dan tetangga yang menyakiti sesama tetangga, la yu'minu ahadukum la yadkhulul jannah may yu'ti jarahu. Enggak akan masuk surga seseorang yang menyakiti tetangga. Hati-hati punya sifat pelit dalam segala hal. Justru jadilah orang dermawan, karena dermawan itu membuat barokah, membuat hidup kita semakin dibuka pintu rezeki oleh Allah seluas-luas. Justru penyesalan seorang manusia saat ajal datang berkaitan sedekah, itu baru betul. Justru keluar dari kesulitan hidup dengan cara berinfak. Lihat surah At-Tolak ayat 7. Saya ingatkan kepada siapapun, termasuk kalau diri saya sedang mengalami kesulitan, keluar dari kesulitan bukan makin pelit, rajin berinfak walaupun sesuai dengan kemampuan diri. Buka surah At-Tolak ayat 7. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa disempitkan rezekinya oleh Allah, hendaklah dia berinfak dari apa yang Allah berikan untuknya. Dan bagaimana cara berinfak saat kita sempit? Sesuai dengan kemampuan kita. Dan Allah bersumpah di ayat ini, saya ja'allah ba'da usrin yusra. Ku ganti kesulitan hidup seseorang, dia sulit tetap berinfak, ku ganti kesulitannya menjadi kemudahan.
Tolong bedakan infak dan sodakoh. Sodakoh lebih umum dia. Senyum juga sodakoh. Sehingga banyak orang lewat keropak senyum-senyum doang. Pasti tanya kenapa? Senyum sodakoh. Kalau infak berbentuk materi, maka disebutkan infak bagian dari sodakoh. Orang sodakoh belum tentu berinfak. Enak aja keropak lewat senyum-senyum, udah berinfak, baru sodakoh belum berinfak. Foto. Ya, karena hadis ini sedikit panjang bahasannya, penting semua, dan saya lihat pilkada itu 27 November. Saya masih ada jadwal bulan depan dan kita bahas menjelang pilkada hadis ini karena ada relevansinya. Saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu. Dalam hadis riwayat Ahmad, jenis sedekah terbaik itu air. Jadi aneh kalau orang pelit dengan masalah air. Bahkan dalam Jami' Shaghir disebutkan al-muslimuna yashtarikuna fi thalatha. Muslim itu bersyarikat atau bersekutu berkongsi pada 3 hal. Al-kala, rumput. Berarti rumput itu adalah hakikatnya kongsi bersama. Nggak ada di rumput saya kecuali tanah dia. Kalau tanah lapang nggak ini umum siapapun boleh. Itu namanya syirkah, berkongsi bersama-sama menikmatinya. Yang kedua air. Jadi kalau ditemukan sumber air, tidak boleh kita mengklaim kecuali yang pertama menemukan dia boleh berhak mengambil duluan, ya sesuai dengan kebutuhannya. Sesudah itu adalah milik umum. Dan yang ketiga berkaitan dengan api. Jadi api itu juga milik kongsi bersama. Ikatnya demikian. Nah ini ada hadis yang sinonim dengan ini, saya bacakan saja. Ini tidak ada kaitan dengan pilkada, jadi masih harus kita baca sekarang. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ibnu Majah, mohon maaf. Salah satu naik kalimullah, sama nih artinya. Ada 3 golongan Allah nggak akan berbicara pada mereka. Walai zakim, nggak akan disucikan. Walau azabun alim, mereka mendapatkan azab yang pedih. Asyaimitun zanin, orang tua yang masih berzina. Orang tua yang masih suka lihat konten-konten porno, misalnya minum obat. Salah sarapan bubur tadi pagi. Yang kedua, ailun mustakbir, orang miskin sombong, udah kere sombong, udah muka kayak jeruk purut sombong. Terus kapan bahagia orang ini? Wa ailun mustakbir. Dan yang ketiga, warajul ja'alallah bida'atahu la yashtari illa biyaminih.
Sosok laki-laki menjual barang dagangan pakai sumpah. Modalku beli sekian, pada bohong deh. Nah, coba. Tukang apa lo? Apa? Oh, awak Jawa. Saya pikir ada suku apa gitu. Dah, wala bai'un illa biyamini. Sebenarnya orang nggak akan mau beli itu kecuali karena orang tersebut dia bersumpah demi Allah. Dan sekarang banyak sekali orang bersumpah sebenarnya bohong. Biasanya orang-orang begini yang paling mudah kita ajak namanya mubahalah. Atau mubahalah. Siapa yang bohong, dia siap langsung dilaknat Allah. Ada teman akad bisnis. Nilainya nggak kecil, di atas 1 M. Nggak ngaku. Saya ajak mubahalah nggak berani. Udah Ustaz, pengadilan manusia aja, nggak usah pengadilan Allah, masih lama. Begitu bahasa. Pada ahli ibadah. Begitu adzan, Ustaz adzan kita ke masjid. Emang lo aja ke masjid, gua mau ke gereja apa? Saking ahli ibadahnya, saking ahli masjid, saking bermanhaj, tapi udah muamalah udah beza. Maka apa nasihat Rasulullah SAW pada Ali bin Abi Thalib dan kita? Bapak ibu kalau ingin tahu saya, lakukan 2 hal. Apa itu? Ingin tahu saya, Pak Dita, Bang Sabudin, ingin tahu saya dengan cara apa? Lakukan safar. Dan yang kedua, bermuamalah. Safar, orang masih bisa jaim, betul apa betul? Nggak pernah bangun jam 2 malam, tiba-tiba bangun demi dapatin, wah ini orang soleh. Tapi muamalah, banyak orang nggak lolos. Kenapa? Karena tuyul juga doyan duit, Pak. Akad demi Allah, begitu kita pertanyakan akad demikian, Pak. Betul apa betul? Makanya orang berhutang kata Rasulullah SAW punya 2 sifat kemunafikan. Idza hadatsa kadzaba, kalau berkata suka dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji suka mengingkari. Betul apa betul? Pas pinjam demi Allah, begitu tagih demikianlah. Janji entar sok. Ada satu hadis maudhu dari saya, ini hanya pengalaman hidup. Kalau ditagih lebih marah dia dibanding kita. Betul apa betul? Bayangkan jamaah saya satu masjid ngajar di Masjid Al-Falah. Demi Allah di masjid, Ustaz bantu saya sudah ke lembaga amil zakat, saya sudah ke tokoh, ketua DKM, nggak ada yang percaya saya. Saya yakin Ustaz bisa bantu saya. Demi Allah, saya cuma pinjam 4 bulan. Begitu ditagih, Ustaz, kan Ustaz ngajarin kami, kalau ada orang berhutang sulit, berilah dia kesempatan ke lapangan pintar. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Cuma nggak hafal ayat, cuma hafal teorinya doang. 4 tahun nggak ketemu di masjid perumahan saya di Kelor. Saya kaget, dia kaget. Terus saya tanya, gimana Pak? Gini aja deh Ustaz, kasih Ustaz lagi mulu, kita selesaikan secara laki-laki. Ngajak duel, geblek nggak ya? Tapi Allah sudah menggambarkan orang yang terjebak hutang memang geblek. Lihat surah Al-Baqarah 275. Orang yang terlilit utang, dia akan seperti orang kemasukan syaitan. Hilang akal sehatnya, maka geblek. Allah sudah mengatakan, betul tidak? Buka Al-Baqarah 275. Sampai Allah tegaskan Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kuhancurkan riba dan kusuburkan sedekah. Jadi 3 golongan yang akan dibenci, di laknat Allah, nggak akan disapa dan sebagainya. Hati-hati. Pertama, orang tua yang masih suka berzina, termasuk lihat konten-konten tadi. Yang kedua, sosok orang miskin yang sombong akhlaknya, sombong attitude dan sebagainya. Lihat sekarang, pengemis itu kita kasih gopek, dilempar balik. Bayangkan, ya, udah ailul mustakbir. Yang ketiga, siapa? Sosok laki-laki jual barang dagangan dengan sumpah palsu. Ini bukan hanya dagangan, dagang jabatan juga. Semua pejabat itu dilantik pakai demi Allah nggak? Nah, setelah itu kalau udah menjabat, apa katanya? Ustaz, waktu sumpah jabatan saya hati saya bukan demi Allah, demikianlah. Ada kan innamal a'malu binniyat, Ustaz. Kan kembali pada niat. Ya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kajian ini belum kelar, insya Allah bulan depan kita bahas siapa golongan berikutnya. Salah satunya adalah tim ses. Tim ses.
Dia memilih pemimpin itu karena ada udang belepek. Kalau dia mendapatkan apa yang diinginkan dari pemimpin yang jadi dukungannya, dia bahagia, dia mengatakan hebat nih orang bla bla bla. Bahkan hari kita mendapatkan bocoran halus, sosok fulan itu sengaja bayar orang untuk mengatakan terima kasih fulan karena kesuksesan memimpin negeri ini. Saya ke Jakarta Baliho itu sepanjang jalan Sudirman penuh. Ternyata ada bocor halus, sengaja disetting, dan Pak Wapres mengatakan kalau saya biasa-biasa saja, saya tidak mau gimmick-gimmick dan settingan. Inilah saya, kemampuan saya. Keren. Bocor halusnya dari situ rupanya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.